Sehat hari ini? Oke, kita lanjutkan materi ekonomi kita. Hari ini kita masuk untuk teori tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, gitu ya. Kemudian sudah kita bentuk rencana dari kemarin sebelum pembelajaran. Hari ini ada diskusi kelompok. Di sini ada 5 kelompok yang sudah kita bentuk. Masing-masing dari kelompoknya sudah ada ketuanya. Kelompok 1 ada Arifah, bisa berdiri kelompok Arifah? Ya, oke, silakan. Kita namai kelompok Adam Smith, ya, Adam Smith. Kelompok 2 ada Ade Mayasin, silakan berdiri. Oke, kita namai kelompok Pasca. Oke, duduk. Kelompok 3 ada Alfian, silakan Alfian. Kita namai David Ricardo. Oke. Kelompok 4 ada Alifah, Malthus, kelompok Malthus. Kemudian yang terakhir adalah kelompok dari Aurel, ya, ada Keynes, kelompok Keynes. Nah, kita ke konsep dulu tentang teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Silakan masing-masing kelompok memaparkan tentang teori pertumbuhan definisi, maksudnya definisi tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian tentang definisi pembangunan ekonomi. Silahkan mulai dari kelompok mana, silahkan menerangkan masing-masing. Boleh? Silahkan. Dari Adam Smith, sudah siap? Ya, Adam Smith, silahkan dibaca aja apa definisi tentang pertumbuhan ekonomi atau apa definisi tentang pembangunan ekonomi. Silahkan. Ya. Oke, kalau belum siap bisa kelompok lain dari Rehan. Ya, angkat tangan yang sudah siap. Apa itu definisi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Ya, silakan. Ya, silakan. Dibaca bukunya. Ya. Ya, silakan dibaca. Oke. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan ekonomi. Menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, yang biasanya diukur melalui angka produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB. Oke, silakan yang lain bisa menanggapi atau menambahkan dari kelompok barusan. Ya, tinggal dibaca aja. Silakan. Untuk poin pembangunan ekonomi boleh teorinya sekalian. Ya, maksudnya definisinya. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang sudah siap. Ya. Oke. Ya. Teori pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah dari teori D.H. Boyke. Menurut D.H. Boyke, memandang pembangunan ekonomi itu sebagai proses integrasi sosial ekonomi yang menyatukan berbagai sektor dalam perekonomian dan meningkatkan hubungan antar individu dan negara. Boyke lebih menekankan pada pembangunan yang holistik, yaitu memperhatikan aspek politik, sosial, dan budaya dalam proses pembangunan ekonomi. Oke, siap. Cut, bisa. Yang lain? Kita masuk ke definisinya aja dulu. Definisi definisi pertumbuhan ekonomi. Silakan Rehan. Bisa diulang dari kelompok tadi. Kata kuncinya apa? Di situ tadi apa? Kata kunci dari pertumbuhan ekonomi itu apa? Ya, peningkatan apa tadi? Bisa diterangkan? Peningkatan jumlah barang. Oke. Kelompok lain mau menanggapi lagi? Menambahkan maksudnya? Ya. Oke.
Kemudian pembangunan ekonomi, definisinya apa? Kalau tidak bisa mengemukakan definisi, boleh diambil apa ya? Artinya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih kepada apa tadi? Peningkatan jumlah barang. Tapi kalau pembangunan ekonomi apa? Nanti kita ya silakan. Ya. Jadi pembangunan ekonomi itu lanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tuh kayak apa ya? Pembangunan ekonomi merupakan satu yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita. Jadi itu bisa dari kayak peningkatan sarana pendidikan, sarana pendidikan dan kesehatan. Jadi poinnya bedanya apa? Pertumbuhan dengan pembangunan. Bisa menambahkan kelompok lain? Ya. Kalau pembangunan itu tadi apa? Peningkatan ya kesempatan kerja, terus apa lagi? Kesehatan. Ya, jadi nanti bisa dilihat dari data yang di copy itu untuk pembangunan ekonomi indeksnya bisa dilihat dari data PDB. Silahkan disimak yang kertas putih. Ada data PDB, kemudian ada tingkat kemiskinan. Ya, oke. Coba, tadi definisinya kan sudah dikemukakan. Untuk tingkat kemiskinan yang rendah, itu berarti pembangunan ekonominya berhasil tidak? Tidak. Ya. Untuk tingkat kemiskinan yang rendah, berarti pembangunan ekonomi berhasil tidak? Tingkat kemiskinan rendah, berarti berhasil. Oke, gitu. Jadi kalau angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itu kan belum tentu menentukan pembangunan ekonomi. Ya, gitu ya. Silahkan. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Tentang teori pembangunan ekonomi dari beberapa pakar yang sudah dikemukakan. Ada berapa di situ? Ada 6. Siapa saja? Masing-masing coba dibaca dulu secara keseluruhan. Kelompok mana? Tadi kelompok Adam Smith udah ya. Kelompok David Ricardo coba dibaca. Oh belum ya? Oke, silakan Adam Smith baca dulu secara keseluruhan aja. Ya, masing-masing pegang kertas sendiri kan? Tadi ya silakan dibaca. Ya. 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 Silakan dibaca. Oke. Silakan. Berdiri ya. Berdiri. Yang pertama itu ada apa sih definisi pembangunan ekonomi menurut Todaro. Menurut Michael P. Todaro, ahli ekonomi pembangunan ekonomi adalah proses yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita serta perubahan struktural dalam ekonomi suatu negara yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Todaro menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengacu pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, tapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Oke, silakan. Untuk teori yang kedua, boleh ganti kelompok aja. Ya, masing-masing satu. Dari Todaro sudah, terus berarti kita ke... Silakan. Ya. Teori menurut Schumacher adalah pembangunan ekonomi seharusnya memprioritaskan kesejahteraan manusia, bukan hanya berpatokan pada keuntungan materi saja. Jadi bisa dikatakan negara kita sukses ataupun sejahtera jikalau sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan ekonominya itu berkembang dengan baik secara merata. Oke. Lalu itu dikatakan sejahtera. Oke. Lanjut teori yang lain, kelompok pojok ambil. Todaro sudah, tadi Sumputer ya? Ya, dibaca aja. Oke, silahkan. Dibaca aja. Ya. Ya, yang lain? Boleh, biar cepat. Rehan, ambil teori yang lain, dibaca aja. Oke, silahkan. Menurut Simon Katnes seorang ekonom yang mendapatkan Nobel di bidang ekonomi berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dapat dilihat dari transformasi struktur ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Oke, ya sudah. Nah, sudah ada 3, cukup
Kan ada 6 ya. Nah sekarang untuk sesi selanjutnya adalah kita adakan kunjungan antar kelompok. Silakan masing-masing, contohnya dari Andin misalnya, Andin punya hafalan Todaro ya. Nah Andin, Simon, nanti Andin bisa berkunjung ke beberapa kelompok untuk mengetes hafalan kamu. Ketika hafalan Andin benar, nanti Andin bisa kasih di belakang kartu ini atau di dekat kartu ini poinnya. Saat kalau benar poinnya 5, kalau Andin berkunjung di 5 kelompok berarti dapat 25. Kalau salah berapa ya? 1 ya, poinnya 1. Kalau benar poinnya 5, kalau salah benarnya 1. Boleh Andin misalnya mau ambil bonus dengan cara karena sudah menghafal di luar teori yang kita tentukan tadi. Oke? Sudah? Silakan kita mulai. Mau berapa menit? Menurut Ibu aja ya. Mungkin sampai hitungan 10 ya. Silahkan bisa berdiri, masing-masing bisa berlari atau berjalan untuk berkunjung ke kelompok yang lain. Silahkan. Ya, harus ke kelompok lain, tidak ke kelompok sendiri. Ya, ya. Jadi Andin misalnya mau ke kelompok sana. Nah Andin ke sana minta dites teori kamu apa, gitu ya. Ya silahkan. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5 langsung. Silakan. Ya. Yang di sini boleh langsung? Ya. Harus ada 1 orang yang jadi ini ya, penilai. Ya. Kamu benar? 5 di sini. 5 tulis. Kamu berkunjung ke lain lagi. Ya. Nah, kamu ke kelompok lain. Biar poinnya banyak. Kamu berkunjung ke kelompok lain, ya. Udah? Benar? Kamu nulis sendiri. Kalau benar 5 sini. Ya. 5. Kamu kunjungan ke yang lain biar poinmu banyak. Ya. Saya udah nih, Bu. Ya. Kamu benar? Iya. Kamu kunjungan lain biar poinnya banyak. 5 nanti dibilang. Ya. Boleh. Boleh. Enggak, bukan nanti dulu belum. Udah ditulis. Kalau poinnya benar 5. Ya. Nah, nanti 5, nanti kamu kemana lagi 5 kalau benar. Ya. Ya, tulis sendiri ya. Ditulis sendiri aja. Ya. Ditulis sendiri nilainya. Jadi kalau kita kan ke kelompok jawaban kita benar tulis 5. Nanti kalau udah 1 kelompok benar lain lagi kita tulis 5 lagi kalau benar. Kalau salah 1. Ya.
menit lagi. 3 menit lagi, silahkan berkunjung banyak-banyak. Masih 3 menit lagi. Masih 3 menit lagi. Silakan berkunjung ke banyak kelompok. Masih 3 menit lagi ya. Silakan. Masih 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oh ya. Ya. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Udah dapat berapa? Boleh lebih kan kalau Boleh lebih. Kalau teorinya banyak. Boleh 25, boleh 50, boleh 60 kalau teorinya lebih. Dan budaya.
Silakan masing-masing kelompok, maksudnya masing-masing individu bisa menuliskan poin di sebelah kanannya. Yang didapat ada berapa? Silakan, poinnya ditulis ke depan. Ya, ya. Silakan, semuanya menulis. Maju satu-satu ya, biar nggak berebutan. Ya, dari kelompok sini, maju. Ntar dulu. Ya. Ya. Sama ya? Nggak ada yang dapat 40 ya? Ya. Andin? Lanjut kelompok lain sambil lari biar sehat. Ya, kelompok 2 Ade Mayasin. Langsung kelompoknya maju semua. Oke, biar cepet. Ya. Rata-rata masih 20-25 ya? Belum ada yang ngambil lintas teori ya? Oke. Kelompok David Ricardo, Alfian, ada Rehan, Chandra, maju semua, ayo. Oke. Baik. Training. Awas. 25. Yes. Anis. Ya, Anis berapa Anis? Ya. Oh, rata-rata 20. Tidak ada yang ambil lintas teori ya? Lanjut, kelompok 4. Alifah, maju semua. Halo. Ya, gimana? Di 12A. Iya. Iya. Kenapa? Ada. Katanya habis saya Pak Andi. Ntar sampai ya. Sampai 14.45. Ya. Aurel? Nggih. Ya. Sudah kita bacakan masing-masing kelompok rata-rata di poin 25. Di kelompok 1 25 berarti sudah bisa mengunjungi 5 tempat yang berbeda ya. Kelompok 2 20 berarti 4 ya. Kelompok 3 ini ada yang 20 ada yang 25. Kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 5. Jadi skor tertinggi ada di kelompok 1, Arifah ya. Karena sudah mengumpulkan skor tinggi, silahkan maju untuk membacakan materinya tentang tadi teori dari pembangunan ekonomi. Silakan maju kelompok Arifah, Lia, Kia, Andin dan
Siapa? Tiara ya. Silakan maju ke depan. Ya. Ya. Boleh pakai kartunya aja. Ya, dibacain. Silakan. Sambil diterangkan bisa, tidak hanya dibaca ya. Ya. Agak ke sini. Ya. Silakan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok Adresmain yang alhamdulillah dan poinnya akan menjelaskan tentang beberapa teori dari pembangunan ekonomi. Pakai kartunya aja. Ya, silakan. Silakan, dari mana? Yuk, baca. Ya. Ya. Yang pertama itu ada dari Todaro. Menurut Kabupaten Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan ekonomi adalah proses yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita serta perubahan dalam ekonomi suatu negara yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jadi Todaro itu menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengacu pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, tetapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan dan peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ya kurang lebih sama kayak yang lain. Jadi kayak kalau misalkan dalam kualitas pendidikan kesehatan dalam suatu daerah itu udah rata, berarti pertumbuhan pembangunan ekonominya udah berjalan dengan baik. Ya. Yang selanjutnya juga ada dari Skumeka. Menurut I.R. Skumeka, seorang ekonom yang terkenal dengan pemikirannya tentang pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi harus memperhatikan kelarisan antara kebutuhan manusia dan pekerjaan lingkungan. Mereka mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya memprioritaskan kesejahteraan manusia bukan semata-mata bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan material semata. Jadi kalau menurut Skumeka ini, suatu wilayah itu bisa dibilang pertumbuhan ekonominya atau pembangunan ekonominya sudah bagus itu ketika suatu daerah tersebut itu sudah sejahtera dalam pendidikannya, dalam perekonomiannya, perekonomian keluarganya, atau juga dalam pembangunan rumah-rumahan itulah. Lanjut. Terus yang ketiga dari Amartya Sen. Dia adalah seorang ekonom peraih Nobel. Mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses memperluas kebebasan manusia untuk memilih dan mencapai apa yang mereka anggap sebagai tujuan hidup mereka. Dan mengemukakan bahwa pembangunan bukan hanya tentang peningkatan pendapatan atau kekayaan, tetapi lebih pada perluasan pilihan dan peluang bagi individu berkembang. Jadi kalau menurut Amartya Sen itu, kalau apa sih pembangunan atau pertumbuhan ekonomi itu udah dikatakan bagus berjalan dalam itu ketika setiap individunya itu bisa mendapatkan hak mereka dari pertumbuhan ekonomi tersebut, dari pembangunan ekonomi tersebut. Yang keempat ada Simon Kuznets. Beliau itu merupakan seorang ekonom yang mendapatkan Nobel di bidang ekonomi. Beliau berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dapat dilihat dari transformasi struktural ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Menurut beliau, pembangunan ekonomi satu perubahan dari ekonomi agraris ke industri dan selanjutnya menuju ekonomi berbasis jasa. Selain itu, Kuznets juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi pendapatan untuk menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Ya, masih ada berapa?
Yang kelima, J.H. seorang ekonom Belanda memandang pembangunan ekonomi sebagai proses integrasi sosial ekonomi yang menyatukan berbagai sektor dalam perekonomian dan meningkatkan hubungan antara individu dan negara. Buyke lebih menekankan pada pembangunan yang holistik, yaitu memperhatikan aspek sosial, politik, dan budaya dalam proses pembangunan ekonomi. Ada 6 ya? Teorinya ada 6 ya? Silakan, bisa dilengkapi. Mengambil dari SMP, inti dari definisi pembangunan ekonomi adalah proses transformasi ekonomi dari negara-negara berkembang yang dapat memperbaiki standar hidup masyarakat. Contohnya seperti dari transisi ekonomi berbasis pertanian ke berbasis industri. Basis pertanian berbasis industri. Sekarang ya? Nah, sekarang. Boleh tutup? Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dengan metode seperti ini, saya yakin ketika kita memahamkan hafalan dan landasan teori akan lebih bisa masuk, gitu ya. Rata-rata di sini ada di angka 25 dan 20, berarti masih di dalam satu teori, belum lintas teori ya. Nanti minggu depan kita tingkatkan jadi kita baca dulu, ada 5 teori, jadi nanti skornya semakin lintasnya banyak, berarti skornya akan semakin tinggi. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk pemenang hari ini kelompok Adam Smith. Ya. Materi hari ini kita cukupkan tentang teori tentang pertumbuhan ekonomi, definisinya, kemudian pembangunan ekonomi, definisinya, dan teori dari masing-masing ilmuwan tentang pembangunan ekonomi tersebut. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.